Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review yang kali ini sudah menginjak 1 juta subbreaker. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah setia dan menjadi penonton sampai saat ini. Dan untuk spesial 1 juta subbreaker, Sakahayang mau kasih tahu jika Ojones Review sudah kembali beroperasi dengan membahas film-film Konoha dari yang luar biasa sampai yang biasa saja. Link channel ada di pin komentar. Oke lah, dan untuk kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang cukup plot twist berjudul The Wind tahun 2018. Di mana film ini Sakahayang jamin akan membuat kalian tercengang. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya wanita hamil bernama Lizzie yang sedang menyanyikan lagu falesnya pada sang dedek Utun. Namun di tengah nyanyian, tiba-tiba Lizzie heran saat mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Dirasa salah dengar, Lizzie pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Lizzie. Di tengah rasa ngeri akan kehadiran sosok kuntilanak, Lizzie pun berusaha menyalakan lilin. Oh my god, kira-kira apa yang Lizzie lihat? Di keesokan harinya, suami Lizzie yang bernama Ishak merasa heran dengan keadaan kabinnya yang berantakan bak diacak-acak monyet. Lizzie! Dan bisa kita lihat, akibat kejadian semalam, sepertinya Lizzie mengalami stres parah. English! Lizzie! What's this? It's nothing. Setelah menenangkan istrinya, Ishak yang menemukan lembaran bergambar mengerikan merasa yakin jika istrinya ini stres akibat hal ini. Akan tetapi, Lizzie menegaskan jika sosok yang ia lihat semalam benar-benar nyata. Di tengah rasa tak percaya, Ishak pun memberikan bedil pada istrinya untuk sedikit menenangkannya. Singkat waktu, Lizzie mulai merasakan mules dan akan segera melahirkan. Namun karena tidak ada paraji, Ishak pun berperan sebagai paraji dadakan. It's a boy. Setelah melahirkan, Lizzie diberitahu jika anaknya merupakan seorang laki-laki. Namun di saat itu pula, Lizzie pun heran karena dirinya tidak mendengar tangisan putranya. Stay right there, Lizzie. Don't let him die. Oh my god, betapa syoknya Lizzie saat menyadari putranya ternyata tidak selamat. Singkat waktu di tengah kesedihan, saat Ishak melakukan pemakaman, di saat itu pula Lizzie terlihat mengubur buku bergambar iblis miliknya, di mana ia merasa kematian putranya ini diakibatkan oleh kutukan si iblis yang sempat mendatanginya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Lizzie mengawali aktivitas hariannya dengan mengurus peternakan. About the old Bergson cabin. Di saat itu pula, Ishak yang baru tiba berkata jika dirinya baru saja menyambut tetangga baru yang tinggal di kabin seberang. Kemudian, Lizzie diminta untuk segera memasak karena tadi ia baru saja mengundang mereka untuk berkunjung ke rumah. Mendengar hal itu, Lizzie pun merasa senang karena kini mereka mempunyai tetangga di tempat terpencil seperti ini. Di malam harinya, pria bernama Deon berterima kasih pada Ishak dan Lizzie yang telah menyambut kedatangannya. Kemudian, Ishak berkata jika Deon dan istrinya harus segera melakukan persiapan sebelum musim dingin tiba. Mengingat waktu yang cukup mepet, Ishak dan Lizzie bersedia untuk membantu. Hingga setelah makan malam bersama, Lizzie berusaha basa-basi dengan menanyakan kondisi saat di perjalanan menuju ke tempat ini. Lantas istri Deon yang bernama Emma berkata, jika saat di perjalanan, ia sempat bertemu dengan seorang pendeta dan beberapa orang lainnya. Kemudian, Emma menanyakan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah ini. Lantas Lizzie pun menjelaskan jika orang yang tinggal di sini hanyalah kita berempat saja. Sontak Emma seketika terdiam setelah mengetahui hal tersebut.
Di keesokan harinya, mereka yang tiba di kediaman Deon dan Emma bergegas melakukan persiapan musim dingin. We were very comfortable in Illinois, you see. He's not strong like Isaac. Sambil belajar menanam, godaan jindasi mulai muncul di antara mereka, di mana Emma merasa terkesan dengan Ishak yang terlihat serba bisa, tidak seperti suaminya yang kuulen dan tak bisa melakukan apapun. Isaac. Laitasi goodbye. Entah apa maksudnya, jelas saja Lizzie panas dada saat melihat Emma menyuapi Ishak. Singkat waktu, Emma yang mampir ke rumah Lizzie langsung terkesima saat melihat semua perabotan antik di rumahnya. Lantas Lizzie berkata, jika semua perabotan yang ada di sini merupakan buatan Ishak. Sontak Emma semakin kagum dengan Ishak yang sangat multi talent, di mana pria seperti itu merupakan idaman para wanita. Mendengar hal itu, Lizzie pun berkata, jangankan membuat perabotan, membuat aku banjir pun Ishak jagonya. Di tengah rasa iri, Emma yang kepo tiba-tiba menanyakan umur pernikahan mereka. Kemudian dengan bangganya Lizzie berkata jika mereka sudah menikah selama 8 tahun. Namun Emma merasa heran karena mereka belum diberi momongan. Mendengar hal itu, Ishak berkata, jika kami sempat mempunyai anak namun takdir berkata lain. Di tengah rasa canggung, Emma meminta maaf karena telah menanyakan hal tersebut. Di tengah malam, Deon yang panik meminta bantuan pada Lizzie dan Ishak karena sesuatu yang aneh terjadi pada Emma yang saat ini sedang hamil muda. Better to wait outside. Setibanya di rumah Deon, Lizzie meminta para lelaki untuk berjaga di luar. Emma? It's coming for me. Di tengah ketakutan, Emma berkata jika mereka tidak seharusnya tinggal di wilayah ini. Ia pun menambahkan jika tadi dirinya sempat dihampiri sosok misterius yang menginginkan bayinya. Di tengah rasa syok, Lizzie yang mengerti dengan apa yang Emma rasakan memintanya untuk tenang. Namun karena kepanikan Emma semakin parah, Lizzie pun berniat melakukan sesuatu. She was. Rupanya karena sulit dibujuk, Lizzie pun berniat untuk membiusnya. Lizzie, please don't do that. Lizzie! Sesaat kemudian, meski sempat terkena gaplokan, Lizzie meminta Deon untuk memindahkan istrinya dari kolong kasur. Ia pun meminta Deon untuk lebih memperhatikan Emma yang kini sedang hamil. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, saat kehamilan Emma semakin membesar, Lizzie terlihat membacakan buku cerita tentang es untuk menghibur Emma. Hingga sesaat kemudian, Lizzie yang berniat menyiapkan makanan kembali mendengar cerita Emma yang akhir-akhir ini sering mengalami bisikan aneh. Emma pun merasa yakin jika di tempat ini terdapat sesuatu yang tidak beres. Dad, when we get there and there's Hush now. Mendengar hal itu, Lizzie yang mengalami trauma meminta Emma untuk berhenti membicarakannya. That's enough, Emma. bringer of jealous thought. Enough. Sebulan kemudian, Lizzie yang sedang berjaga merasa muak pada Emma yang terus mengucap kata-kata aneh. Lantas Emma yang merasa bete rebahan di kasur berkata jika dirinya telah mendapatkan nama yang tepat untuk bayinya, di mana Emma yang berharap mempunyai anak laki-laki akan memberikan nama Ishak pada putranya. Terlebih Emma ingin anaknya nanti bisa hidup mandiri sebagai pria sejati yang serba bisa seperti Ishak. Namun setelah mendengar hal itu, Lizzie seakan tidak redo saat nama suaminya digunakan Emma untuk menamai putranya. Di malam harinya, Lizzie yang sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Ishak dan Deon, di mana mereka yang panik meminta Lizzie untuk melakukan sebuah tindakan operasi pada Emma yang sesaat lagi akan melahirkan. Dengan tubuh berlumuran darah, Lizzie yang selesai melakukan sesar langsung menyerahkan jasad bayi Emma yang juga tak bisa diselamatkan. Lantas dengan hati yang hancur, Deon bergegas membawa bayinya.
My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya sebelum Lizzie melakukan tindakan operasi, Emma sudah tewas mengenaskan dengan kepala yang somplak. Dan sangat disayangkan, Deon yang telat meminta pertolongan harus kehilangan anaknya. Kira-kira apa yang menyebabkan Emma meninggoy dengan cara yang mengerikan? Apakah dikokop iblis? Seusai pemakaman, Ishak yang akan membeli perbekalan bersiap mengantar Deon pulang ke kota. Namun sebelum Ishak pergi, Lizzie merasa heran bagaimana Emma bisa mendapatkan bedil miliknya. Rupanya, kematian Emma terindikasi akibat mendiskon umur dengan menggunakan bedil milik Lizzie. Mendengar hal itu, Ishak yang akan pergi selama beberapa hari meminta Lizzie untuk tidak memikirkan hal tersebut. Sesaat kemudian, Lizzie bergegas membersihkan noda darah Emma yang belum sempat ia bersihkan. Di sore harinya, Lizzie yang sedang mengangkat jemuran langsung kaget saat ia dihampiri kawanan serigala. Dirasa sudah aman, Lizzie yang penasaran langsung memastikan keadaan. Kira-kira sosok hitam apakah itu? Di keesokan harinya, Lizzie yang kini sendirian berusaha memberanikan diri untuk mengecek keadaan. Suwe sekali, Lizzie pun harus menerima kenyataan saat hewan ternaknya dimangsa kawanan serigala. Hingga sesaat kemudian, Lizzie yang lelah dengan semua ini memutuskan untuk beristirahat. Singkat waktu setelah cukup beristirahat, Lizzie pun berniat mengangkat jemuran dan mengurus peternakannya. Sontak Lizzie pun kaget saat melihat kambing peliharaannya yang kembali hidup. Di malam harinya, Lizzie yang sedang memantau keadaan pun heran saat melihat lampu rumah Emma yang menyala sendiri. Takut ada maling, Lizzie bergegas pergi untuk mengeceknya. Melihat bayangan di dalam rumah, Lizzie pun bergegas melakukan penyergapan. Namun karena tak menemukan apapun, Lizzie yang mendengar bisikan aneh merasa kesal pada sosok yang telah menerornya. What must I do to be rid of you? Lizzie? My God! Seketika Lizzie pun pingsan setelah ia melihat sosok jurig Emma.
keesokan harinya, Lizzie yang penasaran pada isi buku harian Emma bergegas membawa pulang buku tersebut. Namun di tengah perjalanan pulang, sosok Emma yang bersetelan daster kunti terlihat membuntuti Lizzie. Sepulang ke rumah, Lizzie langsung membaca buku harian Emma, di mana dalam buku hariannya, Emma mengungkapkan jika setelah bertemu dengan Ishak, dirinya merasa menemukan arti hidup yang baru. Tak cuma itu, dalam salah satu catatannya, Emma menuliskan tentang rahasia perselingkuhannya dengan Ishak. Dan ternyata, bayi dalam kandungan Emma merupakan hasil gabrut haram bersama Ishak. Definisi ruyuk tetangga lebih menggoda. Sontak Lizzie yang menjadi korban NTR pun syok parah saat mengetahui hal tersebut. Di tengah rasa kecewa, Lizzie yang tidak kuasa menerima kenyataan langsung menggunakan obat bius untuk menenangkan diri. Singkat waktu, Lizzie yang siuman bergegas menyalakan tungku api untuk menghangatkan diri. Dikira jurig, rupanya itu adalah seorang abah-abah bertopi Tarnokun yang berusaha meminta bantuan. Sesaat kemudian, si abah bernama Martin ini ternyata merupakan seorang pendeta yang kehabisan bekal setelah mengisi khotbah di kampung seberang. Di tengah kondisi salatri, ia pun meminta maaf karena telah merepotkan Lizzie. Hingga setelah cukup mengisi perut, Martin langsung pamit untuk melanjutkan perjalanan. Namun karena hari sebentar lagi akan poek, Lizzie menyarankan Martin untuk menginap di rumah Emma yang kosong. Dirasa lumayan, Martin pun berterima kasih atas kebaikan Lizzie. Namun Lizzie yang tidak ingin hal buruk terjadi, memperingatkan Martin agar tidak membukakan pintu pada siapa saja yang datang di malam hari. Di tengah malam, Lizzie pun kaget saat melihat Martin yang ketakutan mendatangi rumahnya, di mana Martin berkata jika saat tidur, ia sempat didatangi oleh sosok mengerikan. Mendengar hal itu, Lizzie mengungkapkan jika sosok tersebut merupakan iblis penunggu area ini. Hingga di tengah obrolan, hal aneh pun terjadi pada Martin. Pity time. Di keesokan harinya, setelah semalaman ngumpet di rumah Emma, Lizzie yang akan pulang pun syok parah saat mendapati Martin yang kerasukan tewas di tengah jalan. Akan tetapi, Lizzie seolah tidak peduli dan membiarkannya begitu saja. Hingga setibanya di rumah, Lizzie pun heran saat melihat buku yang telah ia kubur tergeletak di depan pintu. Singkat waktu, di tengah keputusasaan, Lizzie yang tidak tahan dengan semua ini memutuskan untuk menyusul putranya di alam barzah. Akan tetapi, niatannya langsung terhenti saat Lizzie melihat kedatangan suaminya yang baru pulang dari kota. Namun bukannya menyambut, Lizzie yang panas dada malah menodongkan senapan. Dirasa istrinya kembali gelo, Ishak pun berusaha menenangkannya. Sesaat kemudian, Lizzie yang sedang tidur dibangunkan Ishak untuk melihat sesuatu. Rupanya Ishak dan Lizzie mendapatkan hadiah dari Deon, di mana Deon telah memberikan semua buku milik Emma. But as hideous as myself, cut off from all the world, our lives will not be happy. Let me feel gratitude towards you.
Di keesokan harinya, Lizzie yang sedang membereskan buku langsung kaget saat melihat buku nama-nama iblis miliknya tersimpan dalam buku Emma, di mana buku ini berisi nama-nama iblis dan juga pekerjaannya yang mengerikan. Di malam harinya, Ishak yang baru pulang langsung heran saat kembali melihat buku iblis yang dulu pernah dibuang. Lantas Lizzie berkata, jika ensiklopedia iblis ini ia temukan dari tumpukan buku milik Emma. Mengetahui hal tersebut, Ishak pun yakin jika Emma yang paranoid tewas mendiskon umur setelah membaca buku tersebut. Akan tetapi Lizzie yang kepikiran sesuatu merasa tidak yakin, terlebih ia merasakan kejanggalan dari kematian Emma. Di tengah perdebatan, Lizzie yang menyadari si iblis tengah mengintai berusaha membujuk Ishak untuk tetap tinggal di rumah. Namun Ishak yang tidak mempercayai hal goib tak menggubris peringatan tersebut. Isaac! Where's your gun? Entah apa yang terjadi, serangan-serangan gaib pun Lizzie alami dengan begitu ekstrim. Hingga akibat kejadian itu, Lizzie pun harus merasakan mules ekstrim setelah perutnya tercucuk gunting. Saat malam semakin larut, kuntilanak Emma terlihat bersenandung untuk membangunkan Lizzie. Lantas dengan kondisi yang terikat di ranjang, Lizzie mengajak Ishak untuk segera pergi dari tempat ini. Namun di saat itu pula, setelah membaca buku harian milik Emma, Ishak pun menyadari jika perselingkuhannya dengan Emma telah terbongkar. Dan kini, Ishak pun yakin jika Emma tewas akibat dihabisi oleh Lizzie. Mendengar hal itu, sontak membuat Lizzie teringat pada apa yang telah ia lakukan, di mana pada malam naas itu, Emma yang tidak tahu malu mengungkapkan perselingkuhannya dengan Ishak, dan bayi yang ada dalam kandungannya merupakan anak hasil gabrut haram dengan Ishak. Lizzie! Rupanya setelah mendengar pengakuan si jablay Emma, Lizzie yang panas dada nekat menghabisi tetangganya ini. Hingga di tengah kepanikan, Lizzie yang terikat berusaha untuk melepaskan diri dengan menggunakan pecahan kaca. Namun sesaat kemudian, kepanikan Lizzie semakin menjadi saat melihat bayangan mengerikan yang sering ia lihat. There is nothing! Sungguh naas, Ishak si kang selingkuh pun mokat oleh kehaluan Lizzie yang menganggapnya telah kerasukan. Good morning. Morning, Reverend. I came prepared. The Lord's blessing be with you. Dan tanpa diduga, buku ensiklopedia iblis yang Lizzie miliki merupakan pemberian Martin ketika mereka pertama kali akan pindah ke kabin, dengan maksud supaya Lizzie lebih mendekatkan diri pada agama. Dan rupanya semua penampakan iblis dan keanehan yang Lizzie alami, semua itu hanyalah halusinasi dari paranoid akut yang ia derita. Apalagi setelah membaca nama-nama iblis yang terdapat pada buku tersebut. Dan kini, setelah menghabisi Emma dan si pendeta, Lizzie pun harus menerima takdir kematian suaminya yang dianggap telah dirasuki oleh si iblis. Bagaimana film yang cukup plot twist dan menegangkan, bukan? Ternyata ketakutan Lizzie akan iblis membuatnya mengalami halusinasi parah, di mana semua itu berawal saat dirinya diberikan ensiklopedia iblis oleh pendeta Martin. Namun buku itu malah membuat paranoid Lizzie semakin menjadi, di mana buku itu berisi nama-nama iblis dan juga tugas-tugasnya yang mengerikan. Hal itu pun diperparah oleh kematian anaknya yang ia kaitkan dengan teror si iblis. Hingga di akhir cerita, setelah menghabisi Martin, Emma, dan Ishak, Lizzie pun mulai tersadar dari halusinasi parah yang ia alami. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Wind 2018. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.